Kontroversi program Barak Militer Deddy Mulyadi yang berujung dilaporkan ke Komnas HAM. Simak sampai selesai, agar tidak gagal paham. Kontroversi program Barak Militer Deddy Mulyadi yang berujung dilaporkan ke Komnas HAM. Top Trending, tanggal 13 Mei tahun 2025, pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Redaksi, Lydia Pratama Febrian, Ahdi Martin Pratama, Bekasi. Kompas.com, seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer. Laporan itu dilakukan Adel bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, pada Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer, kata Adel di Babelan, Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Menurut Adel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Deddy Mulyadi yang menempatkan anak sebagai objek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter. Ia menegaskan, anak-anak, meskipun berperilaku nakal, seharusnya dibimbing oleh orang tua, guru, maupun pemerintah, bukan oleh aparat militer. Padahal tidak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik, tegas Adel. Pertanyakan transparansi dan falsafah pendidikan. Adel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Ia menilai, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan. Metode pelatihannya seperti apa, terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu. Ini semua gelap, ucap dia. Ia menilai kebijakan Deddy mengenai pengiriman siswa nakal ke barak militer merupakan program putus asa. Saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya, ungkap Adel. Menurut Adel, kebijakan ini tidak didukung oleh kajian mendalam, terutama terkait psikologis anak ketika ditempatkan di lingkungan militer. Dan saya lihat di beberapa media itu, justru anak-anak ini digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah becek, terus diajarin baris-baris, yel-yel, ini kan tentara banget, ungkap dia. Ia menyayangkan pendekatan yang dinilai tidak memanusiakan anak. Tujuan pendidikan itu kan dalam rangka memanusiakan manusia. Seharusnya anak-anak nakal itu diajak bicara, didengarkan apa kemauan mereka. Itu tugas orang tua dan guru, bukan tugas militer, kata dia. Sepertinya Pak Deddy Mulyadi ini enggak mengerti atau enggak paham tentang falsafah pendidikan, tambah dia. Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Deddy yang mengirim pelajar ke barak militer tidak tepat. Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orang tua dalam menangani siswa yang dianggap nakal. Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orang tua, tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu. Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara. Kami mendesak agar Deddy Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak, imbu dia. Ia menilai, munculnya program barak militer karena peran orang tua kurang maksimal terhadap ilmu parenting. Seharusnya pemerintah daerah ini berperan di sana, mengedukasi orang tua. Kalau orang tuanya tadi hopeless, putus asa, bagaimana mendidik anak yang bader atau nakal tadi, ujar Rezekinta. Program didukung Menkumham. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer. Hal ini didukung oleh Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai. Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat, Jabar. Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM,
akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, kata Pigai, usai menerima Deddy Mulyadi di kantornya pada Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat. Menurut Deddy, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan durasi pembinaan selama 6 bulan. Melalui pendidikan berkarakter ini, Deddy berharap dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. ****